Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penjelajah buku, selamat datang di Jelajah Buku bersama saya Tiwu Herawati. Dan di episode pertama kali ini saya akan memaparkan resensi buku yang banyak dibaca oleh banyak orang dan membantu banyak orang dalam mempublikasikan hasil penelitian mereka di jurnal-jurnal terkemuka. Yuk ikut saya menjelajah buku ya. Kita mulai identitas buku. Jadi buku ini lengkapnya adalah penelitian hukum, pilihan metode dan praktek penulisan artikel. Penulisnya adalah Profesor Dr. Irwansyah SHMH dan penerbitnya dari Mira Buana Media. Buku ini saya beli di cetakan ke-6 ya, tahun terbitnya adalah 2024. Nah, jumlah halamannya cukup tebal sekali ya teman-teman ya. Dan harganya ini worth it sekali sih dengan ketebalannya cuma Rp180.000. Kita lanjut ke isi buku ya. Buku ini memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai metode penelitian hukum, baik normatif maupun empiris, serta praktek penulisan artikel ilmiah dalam bidang hukum. Semuanya lengkap di sini. Edisi revisi ini memperbarui dan memperluas materi dari edisi sebelumnya, mencakup perkembangan terbaru dan metodologi penelitian hukum dan teknik penulisan ilmiah yang relevan. Buku ini bertujuan memberikan pencerahan kepada mahasiswa S1, S2 maupun S3, peneliti, praktisi, dan pengolah jurnal dalam menyusun karya tulis ilmiah dengan standar keilmuan hukum juga memerlukan buku ini ya. Selain itu, buku ini berfungsi sebagai panduan bagi dosen-dosen dalam proses pembimbingan mahasiswa. Keunggulan buku ini yang pertama yaitu ada pembahasan tentang etik, moral, dan akhlak. Tidak semua buku metodologi penelitian hukum membahas relasi antara etik, moral, dan akhlak. Namun di buku ini ditekankan bahwa ketika melakukan riset, peneliti harus berpedoman dan menjunjung tinggi nilai-nilai etik, moral, dan akhlak karena hasil riset akan kita publikasikan. Yang kedua, keunggulan buku ini mempunyai struktur buku yang sistematis ya. Kalau menurut saya, dari buku ini terdiri dari 10 bab yang masing-masing dilengkapi dengan sub-sub bab, ada daftar tabel dan daftar gambar. Di dalam bab 1 ini membahas tentang aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bab 2 juga menjelaskan tentang cara menyusun atau memetakan sketsa awal riset ya. Pada bab 3 mencakup berbagai teori terkait seperti teori korespondensi, koherensi, pragmatik, konsensus, dan teori kebenaran Islam. Yang ketiga, keunggulan buku ini adalah komprehensif dan sangat mendalam ya. Buku ini membahas tentang penelitian normatif dan empiris, serta cara mengelaborasi dengan ilmu lain. Terdapat pengkayaan pendekatan dengan 10 pendekatan khusus pada penelitian normatif dan 7 pada penelitian empiris yang tidak ada di buku lainnya. Nah, yang keempat ya, keunggulan buku ini adalah memiliki panduan praktis penulisan artikel. Di bab 10 ini diberikan panduan yang belum ada di buku-buku metode penelitian hukum lainnya, yaitu bagaimana mempersiapkan dan menulis artikel, jenis-jenis artikel ya, dan cara menghindari jurnal predator bahkan dibahas di dalam buku ini ya. Di halaman 425, buku ini juga menjelaskan cara publikasi artikel yang baik dan cermat. Nah, tadi itu sudah saya sampaikan beberapa keunggulan dari buku penelitian hukum ini. Buku penelitian hukum, pilihan metode, dan praktik penulisan artikel. Saatnya saya akan menyampaikan kelemahan buku. Yang pertama yaitu kekurangan data terbaru ya. Meskipun edisi revisi ini sudah mencakup perkembangan terbaru, mungkin masih ada beberapa aspek atau data yang belum sepenuhnya terupdate, mengingat dinamika hukum yang terus berkembang. Yang kedua, pendekatan yang terlalu akademis mungkin ya bagi pembaca yang bukan berasal dari latar belakang akademis. Beberapa bagian buku ini mungkin terlalu teoritis ya dan sulit dipahami tanpa pemahaman dasar tentang metodologi penelitian hukum. Nah, kesimpulan penelitian hukum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel karya Profesor Dr. Irwansyah SHMH ini merupakan
sumber daya yang sangat berharga bagi siapa saja yang terlibat dalam penelitian hukum, khususnya bagi saya. Buku ini tidak hanya memberikan dasar teoritis yang kuat, ya, tetapi juga panduan praktis yang aplikatif. Meskipun ada beberapa kekurangan, tapi nilai edukatif dan praktis yang ditawarkan oleh buku ini menjadikan bacaan yang wajib bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang metode penelitian hukum dan penulisan artikel ilmiah. Oke, mungkin itu saja cukup dari saya jelajah buku kali ini ya. Salam penjelajah buku, teruslah menulis karena menulis adalah sebuah seni. Makin terasa, makin baik hasilnya. Buku ini komprehensif, layak dibaca dan dibeli. Oke, sampai ketemu di jelajah buku lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.